tidak harus menjadi seorang guru. Jadi kita semua punya kesempatan yang sama sih. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang bergerak di bidang outsourcing sebagai Human Resource Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Cajonegoro. Pada kesempatan kali ini aku ingin menyampaikan hal mengenai sarjana pendidikan. Nah, kebetulan di samping aku sudah ada Wisnu, seorang sarjana pendidikan. Nah, Wisnu boleh diceritakan nih latar belakang pendidikanmu seperti apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu. Jadi latar belakang pendidikan saya di SDN Kelangon 1 Bojonegoro, SMP saya di SMP Negeri 5 Bojonegoro, SMA saya di SMA Negeri 2 Bojonegoro, dan terakhir saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studinya bimbingan dan konseling. Artinya Wisnu ini seorang sarjana pendidikan ya? Oke. Nah, karena Wisnu ini seorang sarjana pendidikan, sebenarnya menurut kamu seorang sarjana pendidikan itu apakah nantinya harus menjadi seorang guru? Ya, menurut pengalaman saya tidak harus menjadi seorang guru. Jadi kita semua punya kesempatan yang sama sih. Gitu. Punya kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang mungkin membutuhkan atau membuka peluang untuk semua jurusan. Okay. Ya, apa yang saya jalanin sekarang sih yang jelas sangat keluar dari jalur sih, sebenarnya jalur pendidikan sangat-sangat keluar. Jadi menurut saya nggak harus sarjana pendidikan harus terjun menjadi tenaga pendidikan, tenaga pendidik lah, gitu bahasanya. Saya pernah dengar sebuah kalimat yang bilang harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Kalau kita mau bekerja, kita mau mengeksplor diri, kita dapat pengalaman yang berharga lah. Karena semua itu tidak muluk-muluk tentang nominal juga sih. Mungkin yang kita pelajarin hari ini akan bermanfaat untuk kemudian hari. Iya, gitu sih. Yang penting kita tetap berbuat baik dalam pekerjaan yang baik dan juga terus mengupgrade diri. Menurut kamu seberapa besar sih peluang seorang sarjana pendidikan itu untuk menjadi seorang guru, dan apakah sulit sih sebenarnya seorang sarjana pendidikan itu untuk mendapatkan posisi sebagai seorang guru? Kalau kesempatan menjadi seorang guru itu sebenarnya sangat besar sih ya. Banyak sekolah yang memang sekarang ada yang guru memang karena sudah usia akhirnya mereka banyak merekrut tenaga tambahan yang mungkin mereka pilih teman-teman yang fresh graduate. Nah, yang jelas mereka punya pemikiran yang baru tentang jurusan itu gitu ya. Nah, untuk anak saya di jurusan bimbingan konseling, mereka buka lowongan yang pemikiran, atau mereka punya pemikiran bahwa bagaimana cara penanganan siswa yang model terbaru, yang mungkin yang dimiliki fresh graduate. Nah, kalau dikaitkan dengan kesempatan sih sebenarnya banyak. Cuman arahnya memang akhirnya jatuhnya kita hanya sebagai guru yang sebagai tenaga kontrak, yang mungkin dialamin banyak orang dari sektor pendidikan, dari penghasilan yang kurang memadai. Dikaitkan dengan jam pekerjaan yang banyak, akhirnya banyak yang akhirnya beralih untuk keluar dari jalur. Dan mungkin ini juga di seluruh kabupaten mungkin ya barangkali itu ada yang namanya IKIP atau universitas yang memang dia mengampu untuk jurusan pendidikan. Ya, fokus ke pendidikan. Dan itu jurusannya banyak banget dan itu sudah pasti tiap tahun itu berapa juta lulusan yang dihasilkan dari sarjana pendidikan.
dari berbagai jurusan. Dari berbagai jurusan. Dan itu tidak mungkin kalau semuanya itu harus terjun menjadi seorang guru, karena mungkin komposisi jumlah sekolah juga tidak bisa menampung semua. Karena mungkin tidak semuanya ketika melamar menjadi guru itu menjadi pegawai negeri. Ya, bisa. Jadi itu terkait dengan hal itu. Apakah kamu sebelumnya itu udah pernah melamar untuk menjadi seorang guru? Kalau saya sendiri sih saya belum pernah untuk melamar menjadi seorang guru. Karena kamu belum pernah melamar menjadi seorang guru, sebenarnya pekerjaan kamu sekarang ini apa? Apa sih yang kamu lakukan dalam kerjaanmu saat ini, dan mungkin job desk apa yang kamu kerjakan dalam kerjaanmu saat ini? Ya, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang bergerak di bidang outsourcing security, jadi penyalur tenaga security. Kebetulan saya sebagai Human Resource Development yang menangani dan sekaligus tenaga administrasi yang khusus menangani tentang penyaluran security atau perekrutan security sih. Artinya outsourcing security ya? Iya, security. Nah, karena kamu sekarang berada di luar jalur pendidikan mungkin ya. Sebenarnya bagaimana sih cerita perjalanan kamu sehingga sampai pada posisi kamu saat ini? Ya, jadi awalnya sebelum saya lulus di tahun 2018, saya pernah bekerja di 1 tahun, saya kontrak 1 tahun di Dinas Sosial Jawa Timur, di unit rehabilitasi sosial yang saat itu khusus menangani anak-anak di bawah umur, di bawah usia 17 tahun yang mereka pernah berkecimpung di dunia hukum. Jadi mereka pernah melakukan tindakan kejahatan semacam pembunuhan, pemerkosaan, penjambretan dan sebagainya sih. Khusus yang saya lakukan adalah bagaimana saya ditugaskan untuk merehabilitasi teman-teman atau anak-anak tadi, akhirnya biar mereka masuk ke jalur yang benar gitu lah. Kemudian setelah itu di tahun 2018 setelah lulus, setelah kontrak saya selesai, kemudian saya lulus kuliah. Sebelum lulus saya ditawarin untuk ada lowongan pekerjaan di swasta sih ya. Akhirnya saya mencoba, saya mencoba karena pikir saya mungkin ini kesempatan yang bagus buat saya, ini kesempatan yang besar, saya bisa belajar. Akhirnya saya keterima di perusahaan tadi yang sampai hari ini sekitar udah jalan 2 tahun sih. Udah berjalan 2 tahun ya. Nah, karena kamu sudah mantap berada pada posisi seperti ini dan mungkin ini berada di luar jalur kependidikan. Sebenarnya makna dari sebuah kuliah menurut kamu itu seperti apa? Makna sebuah kuliah menurut saya sih yang jelas kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, yang lebih jelas itu kita bisa membangun relasi yang banyak, membangun relasi, kita bisa komunikasi yang baik dan benar, dan itu bisa kita dapatkan Mungkin banyak orang yang beranggapan ngapain sih kita kuliah, ujung-ujungnya kita kerja juga nggak sesuai dengan jalur. Banyak tapi ternyata hal itu tuh salah gitu, karena ketika kita kuliah lalu kita bekerja mungkin yang tidak terlihat sesuai dengan jalur jurusan kita, ternyata hal itu banyak yang bisa kita manfaatkan ketika kita kuliah dan bisa kita terapkan dalam dunia pekerjaan, dalam kehidupan dan pekerjaan. Nah, ini secara spesifik menurut kamu tuh apa sih yang bisa kamu manfaatkan dari dunia perkuliahan kamu itu dan bisa kamu terapkan dalam pekerjaan kamu saat ini? Jurusan saya lebih ke psikologi sih ya, psikologis orang, psikologis anak, karena memang cuman kalau di bimbingan konseling itu bagaimana kita diajarkan untuk penanganan kepada siswa sih, lebih ke pendidikan. Nah, kaitannya dengan pekerjaan saya mungkin sedikit berbeda, tapi saya eksplor diri itu bagaimana saya bisa menanganin orang sih. Jadi kita bisa baca oh orang ini wataknya begini dan lain-lain. Terus yang jelas karena yang saya hadapi mungkin security yang jauh usianya jauh lebih dewasa daripada saya, jadi
seakan-akan sudah termindset ke diri saya itu, oh orang ini seperti ini, orang ini Oke. seperti ini. Sedikit banyak masih ada kaitannya dengan jurusan atau pendidikan yang saya jalanin sih, gitu sih. Artinya sebuah pekerjaan yang mungkin terlihat tidak sesuai ternyata Masih Masih ada sesuai ya? sedikitnya, masih ada kaitannya. dan itu juga tidak melulu mengenai tentang materi yang kita pelajari Ya. dalam buku, dalam Ya. textbook. Tapi dalam berkuliah itu kita banyak belajar Ya, ya, banyak dari belajar. berkomunikasi, Ya. membangun relasi, dan juga bagaimana kita bisa mengeksplor diri dan upgrade diri. Karena ketika kita sudah bekerja, mungkin di Wisnu tadi sudah sampaikan bahwa ketika sudah bekerja pun kita terus Terus mengupgrade akan mau pengetahuan, pengetahuan, mengupgrade iya. keahlian, Iya. skill kita. Iya, gitu. gitu. Jadi apapun posisi pekerjaan itu ternyata dari bangku perkuliahan, dari bangku pembelajaran kita saat kuliah itu Iya. sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat Iya. sangat-sangat membantu kita dalam dunia pekerjaan. Pekerjaan. Nah ini aku pengen Wisnu bisa menyampaikan kira-kira pesan yang ingin Wisnu sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kepada dulur-dulur kita semua yang ada di luar sana yang mungkin masih bingung, yang masih galau saat ini. Mungkin mereka berada pada bangku kuliah di pendidikan, lalu saat lulus tuh nanti aku mau jadi apa ya? Kira-kira gimana pesan yang ingin kamu sampaikan? Jadi menurut pengalaman saya yang pernah saya alami sampai hari ini, saya pesan ke teman-teman, terutama yang adik-adik yang baru masuk kuliah, ya jangan risau atau jangan gundah atau berpikiran saya salah jurusan atau kenapa saya bisa kuliah di sini atau gimana atau bagaimanapun. Yang jelas kita harus bersyukur sih ya. Apalagi teman-teman yang bisa kuliah pun kita harus benar-benar bersyukur, yang pertama. Yang kedua, nggak boleh risau tadi, semua dijalanin saja, semua akan mengalir. Menurut saya semua akan mengalir begitu saja. Kesempatan itu selalu akan datang ketika kita sudah siap. Ya. Jadi bukan perkara bagaimanapun caranya kita harus siap. Kita mau mengeksplor diri, ya terus kemudian jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Nah, kenapa kita jangan malu? Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Betul. Nah, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Yang terpenting kita harus punya target sih. Ya. Yang penting kita harus punya target. Kalau dari saya punya target rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, yang itu memang harus benar-benar bisa tercapai gitu. Nah, jadi nggak boleh risau dengan hari ini. Kita nggak boleh risau dengan hari ini. Kita jalani aja. Semua nanti kesempatan akan datang pada waktunya ketika kita sudah siap gitu ya. Artinya ketika kita lulus atau kita berada pada suatu posisi tertentu, apapun yang ingin kita lakukan tuh akan bisa kita lakukan ketika kita tuh mau berusaha dan juga diiringi tentunya dengan doa ya. Jadi apapun posisi kalian saat ini, ketika kalian mungkin lulus dari seorang sarjana pendidikan, kalian itu masih memiliki peluang yang luas sekali ya dalam bidang pekerjaan apapun itu. Ketika kalian itu mau membuka diri, mau mengupgrade diri, dan juga mau membuka wawasan kalian serta membangun relasi. Betul, bangun relasi itu agar kita bisa memiliki pengetahuan dari relasi yang kita dapatkan. Nah, itu kan bermaksud kita ingin menggurui atau ingin mempengaruhi teman-teman untuk melakukan hal seperti kita, tapi itu hanya sebuah inspirasi, sebuah cerita yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang memiliki kebingungan atau kegalauan dalam menghadapi dunia pasca kampus. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menginspirasi dan membangkitkan semangat bagi teman-teman, khususnya bagi kalian yang mungkin berada pada jalur pendidikan ya, jalur pendidikan. Dan jangan pernah menyerah. Intinya seperti itu. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.